Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afi Wijayanto. Pada kesempatan di malam hari ini saya akan mencoba mempresentasikan tugas besar 2 mata kuliah manajemen pemasaran tentang analisis segmenting, targeting, dan positioning produk. Masuk ke latar belakang, persaingan bisnis semakin ketat membuat perusahaan untuk membuat strategi yang bagus dan sesuai dengan keinginan perusahaan, sehingga perusahaan masih bisa berlanjut. Perusahaan yang baik merupakan perusahaan yang menginginkan kehidupannya berkelanjutan dan mendapatkan posisi terbaik di pasar daripada hanya sekedar bertahan hidup. Oleh karena itu, perusahaan tidak hanya berusaha mendapatkan konsumen yang baru, tetapi juga berusaha keras untuk mempertahankan pelanggan yang telah mereka dapatkan. Ada dua pendapat tentang segmentasi pasar. Saya akan menjelaskan tentang menurut Sofyan As-Sauri. Segmentasi pasar merupakan sebagai kegiatan membagi pasar konsumen ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda. Masing-masing dari sebuah kelompok tersebut terdiri dari konsumen yang mempunyai ciri sifat yang sama atau hampir sama. Setiap kelompok konsumen bisa dipilih dalam suatu pasar yang akan dicapai dengan strategi pembauran pemasaran. Jadi, segmentasi pasar merupakan strategi pemasaran yang dilakukan untuk membagi pasar ke dalam bagian-bagian. Pembagian pasar tersebut sebagai dasar untuk dijadikan pasar sasaran yang akan dilayani. Syarat segmentasi yang efektif. Yang pertama adalah dapat diukur, kemudian dapat dijangkau, cukup besar atau substansial. Segmentasi pasar cukup besar atau cukup memberi laba yang dilayani, kemudian dapat dibedakan atau differentiable, kemudian dapat dilaksanakan atau actionable. Berarti segmen tersebut dapat dijangkau atau dilayani dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Masuk ke tujuan segmentasi. Menurut Kasali pada tahun 2000 ada 5 yang diperoleh dapat melakukan segmentasi pasar. Yang pertama, mendesain produk yang lebih responsif, kemudian menganalisis pasar, menemukan peluang, menguasai posisi yang superior dan kompetitif, menentukan strategi komunikasi yang efektif dan efisien. Variabel segmentasi. Yang pertama adalah segmentasi geografik, segmentasi demografik, segmentasi psikografik, dan segmentasi tingkah laku. Masuk ke targeting atau penentuan target pasar. Menurut Cipjono dan Chandra pada tahun 2012 terdapat 5 alternatif dalam memilih pasar sasaran, yaitu single segment concentration perusahaan, kemudian selective specialization, market specialization, product specialization, kemudian full market coverage. Kemudian dilanjutkan pada penetapan target pasar. Menurut Cipjono dan Chandra pada tahun 2012, dalam menetapkan target market perusahaan atau targeting dapat mempertimbangkan pola-pola dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah diferensiasi segmen, kemudian undifferensiasi segmen. Yang ketiga adalah concentrate marketing, spesifikasi usaha. Yang maksudnya adalah perusahaan berkonsentrasi melayani kebutuhan dalam kelompok tertentu karena tidak semua orang bisa menikmati produk yang tersedia. Masuk ke positioning. Positioning secara umum bertugas terdiri dari 3 tahap, yaitu mengidentifikasi sejumlah keunggulan bersaing untuk membangun posisi, kemudian memilih keunggulan bersaing yang tepat, yang ketiga adalah mengkomunikasikan secara efektif dan mendeliverikan posisi yang terpilih ke pasar. Kerangka penelitian yang saya lakukan adalah segmenting geografis, demografis, psikografis, kemudian segmentasi tingkah laku, kemudian targeting dan positioning yang akan menjadi kesimpulan. Metode penelitian yang saya lakukan adalah yang pertama desain penelitian, yaitu penelitian kualitatif dan dilengkapi dengan kualitatif. Kemudian teknik pengumpulan data, yang pertama adalah observasi, wawancara, kemudian kuesioner. Kemudian metode penelitian selanjutnya adalah uji validitas data dan teknik analisis data
yaitu reduksi dan dari data hasil wawancara, penyajian data-data, dan interpretasi data-data. Dilanjutkan ke segmentasi pasar konsumen. Indikator segmentasi pasar konsumen dalam penelitian ini adalah segmentasi geografis, segmentasi demografis, segmentasi psikografik, dan segmentasi tingkah laku. Berikut adalah segmentasi demografi dan segmentasi tingkah laku. Kemudian masuk ke kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa segmenting, targeting, dan positioning mempunyai peranan sangat penting, dan strategi inilah yang bisa membedakan perusahaan dengan perusahaan pesaing. Zakia House sebagai bahan penelitian ini meningkatkan penjualannya, maka yang dilaksanakan adalah analisis strategi segmenting, targeting, dan positioning. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka saran peneliti adalah setiap perusahaan harus mempunyai analisis strategi segmenting, targeting, dan positioning agar bisa menetapkan dengan tepat konsumen yang akan dituju sehingga penjualan produk tercapai seperti yang diharapkan. Sekian presentasi dari saya tentang TB2 manajemen pemasaran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan Bu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.